Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di embun surgawi. Dan marilah kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 3 ayat yang kedua yang mengatakan demikian. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Perkataan ini dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi supaya hati-hati terhadap orang-orang ini. Saya memberikan tema renungan ini adalah 3 golongan yang dikecam oleh Rasul Paulus. 3 golongan ini bukan 3 golongan orang seperti golongan orang kafir, golongan orang beriman, golongan guru-guru dan sebagainya. Tetapi ini sudah satu kelompok yang ingin memaksakan kehendaknya supaya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di kota Filipi supaya tetap menjalankan hukum-hukum Taurat. Inilah yang dikecam oleh Paulus sebab sesungguhnya kehidupan mereka memiliki karakter atau watak seperti anjing. Memiliki perilaku seperti pekerja-pekerja yang jahat. Memiliki perbuatan yang tidak sesuai dengan pengakuan imannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kata-kata ini yang biasa mereka ucapkan kepada orang-orang yang tidak sepaham dengan dia, yaitu berkata kepada orang-orang Kristen pada waktu itu adalah anjing, atau orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka selain orang Kristen juga. Dan ini sudah perkataan yang sangat menyakitkan hati, penghinaan yang dalam, karena perkataan ini sesungguhnya menurut perjanjian lama, perkataan anjing adalah merupakan perkataan yang sangat-sangat kasar, karena anjing adalah binatang yang jelek, binatang yang buruk, binatang pemakan bangkai, sehingga sungguh-sungguh ini perkataan yang tidak pantas untuk dilakukan oleh mereka yang sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang harus dihormati. Tetapi justru mereka perkataannya tidak baik, tidak seperti orang yang selayaknya dihormati. Kemudian perilaku mereka juga seperti pekerja yang jahat. Mengapa saudara-saudara? Karena mereka sesungguhnya di zaman Tuhan Yesus Kristus pernah dikecam bahwa mereka orang yang munafik, karena mereka itu suka merampas janda-janda dan mengelabui mereka dengan doa-doa yang panjang. Tuhan Yesus mengatakan mereka seperti kuburan yang dilabur putih. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan mereka orang yang sangat-sangat melakukan hukum Taurat dalam hal memberi persembahan perpuluhan. Jintan, adas manis pun diberikan dengan teliti, tetapi mereka tidak ada kasih. Jadi perilaku mereka tidak sesuai, perbuatan mereka tidak sesuai dengan jabatan mereka. Jabatan mereka orang-orang yang mengajar firman Tuhan, orang-orang yang mendoakan orang-orang lain, tetapi tidak sesuai, karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkannya, tidak sesuai dengan apa yang dia berdoa. Itulah sebabnya dia mengajar, tidak bisa melakukannya. Itulah pekerja-pekerja yang jahat yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Dan juga pengakuan imannya yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Mengaku sebagai orang yang sudah disunat, sebagai orang bersunat, tapi sungguh-sungguh perkataannya dan perbuatannya tidak sesuai. Perkataannya sungguh-sungguh tidak sesuai, perbuatannya juga tidak sesuai. Itulah sebabnya Paulus menggunakan permainan kata. Paulus menggunakan kata sunat. Di situ adalah kata kom. Tidak biasa dipakai dalam Alkitab, karena kata kom adalah artinya pemotong, perusak, perusak daging, pemotong daging tapi merusak. Sedang kata sunat dalam Alkitab pada umumnya adalah peritom, yang artinya menyunat atau mengerat kulit katan saja. Oh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mereka itu sungguh-sungguh perusak saja, perusak dirinya sendiri dan pasti juga perusak golongannya, karena hidup mereka tidak sesuai dengan perkataan mereka. Hidup mereka tidak sesuai dengan kedudukan mereka.
sebagai orang-orang yang harus dihormati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang yang sudah mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, orang yang sudah mengaku sebagai anak-anak Tuhan, orang yang sudah mengaku sebagai orang yang sudah lahir baru. Apakah perkataan kita sesuai dengan iman kita? Perbuatan kita sesuai dengan iman kita? Kalau belum, bertobatlah dan berdoalah. Bahkan marilah kita semua berdoa supaya Roh Kudus membimbing kita, sehingga perkataan kita perkataan yang tidak menyakitkan, tapi perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan kita perkataan yang menyenangkan, yang membuat sejuk. Perbuatan kita sesuai dengan pengakuan kita, sehingga kita tetap menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.